إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kajian siang hari ini kita akan memasuki dua syubhat terakhir dari sekian syubhat-syubhat al-musyrikin ahlul bid'ah yang disajikan oleh al-muallif al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kemungkinan tersisa satu atau dua pertemuan berikutnya untuk kasus syubhat. Bismillah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa lahum syubhatun ukhra wa hiya ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna an-nasa yawmal qiyamati يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. Kata Syekh, dan mereka memiliki syubhat yang lainnya, yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umat manusia pada hari kiamat mereka beristighatsah kepada Nabi Allah Adam, kemudian beristighatsah kepada Nabi Allah Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Masing-masing mereka berikhtizar, menyampaikan uzurnya, alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan mereka terhadap apa yang mereka minta dari para nabi tersebut. Sampai akhirnya mereka mengakhiri permintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa di Yaumul Qiyamah yang lebih dikenal peristiwa ini dengan Asy-Syafa'atul Kubra. Dikenal dengan Asy-Syafa'atul Kubra atau kadang-kadang disebut dengan Asy-Syafa'atul Uzma atau kadang-kadang disebut dengan Al-Maqamul Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud. Nah, semua istilah itu maknanya sama. Seperti yang sering kita ucapkan di dalam doa selesai azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqaman mahmudan di sini yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, di mana seluruh umat manusia ketika mereka berada di mauqif mahsyar, di padang mahsyar, menunggu al-hisab, menunggu untuk ditegakkan kepada mereka al-hisab, hari perhitungan, di mana mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka dalam waktu yang sangat lama, beribu-ribu tahun, menunggu hisab. Dalam keadaan yang seperti itu mereka benar-benar lelah, benar-benar capek, benar-benar jenuh, benar-benar tersiksa. Nah, ketika seperti itu kondisi mereka, akhirnya
An-nas, seluruh manusia berdatangan kepada para anbiya, kepada para nabi. Terkhusus mereka-mereka yang disebutkan ini tadi, para nabi-nabi yang dikenal memiliki keutamaan-keutamaan. Dimulai dari Nabi Allah Adam. Mereka mengucapkan, Anta alladhi khalaqakallah biyadih. Engkau adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Maka doakanlah untuk kami, mintakanlah kepada Allah agar kami cepat dihisab, agar cepat selesai keadaan yang melelahkan ini. Nabi Allah Adam mengucapkan udurnya, menghindar dan merasa tidak mampu memikirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beralih menuju kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, rasul pertama. Nah, ketika itu manusia menyatakan ke Nabi Allah Nuh, Anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, maka doakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar Allah menyegerakan al-hisab, menyelesaikan perkara ini dengan segera. Kemudian Nabi Allah Nuh pun berikhtizar, menyampaikan udurnya, ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka berpindah ke Nabi Allah Ibrahim. Begitu pula terjadi. Akhirnya mereka berpindah kepada Nabi Allah Musa, sampai kepada Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam, dan semuanya mengucapkan tidak mampu. Nafsi, nafsi. Sampai akhirnya mereka datang ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan, ana laha. Aku yang akan melakukan itu. Aku yang akan melakukan doa tersebut, syafaat tersebut. Kemudian Rasulullah bersujud di hadapan Rabbul Alamin, berdoa dengan berbagai macam doa, memuji Allah dengan berbagai macam pujian yang tidak pernah Rasulullah SAW dapatkan di dunia. Inilah yang dinamakan dengan Asy-Syafa'atul Uzma. Peristiwa ini, kejadian ini akan dijadikan oleh as-sufiyin, al-musyrikin, dan ahlul bid'ah yang lainnya sebagai dalil pembenar terhadap, sebagai hujjah terhadap perbuatan mereka beristighatsah kepada makhluk, beristighatsah kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini maunya mereka. Kemudian mereka menyatakan, nah ini buktinya umat manusia beristighatsah kepada para nabi. Kenapa Anda wahai Wahabiyun, wahai Salafiyun, melarang kami untuk beristighatsah kepada para nabi, beristighatsah kepada aulia Allah? Kenapa dilarang? Nah ini buktinya mereka umat manusia meminta kepada para nabi. Kalau seandainya itu dilarang, niscaya para nabi, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Ibrahim, dan yang lain akan menyatakan nggak boleh minta-minta seperti ini. Minta langsung kepada Allah. Nggak boleh, ini istighatsah, haram, syirik. Ternyata mereka tidak seperti itu ucapannya dan bantahannya. Hanya sebatas, kami tidak mampu, kami punya urusan sendiri-sendiri, silakan kalian pergi minta kepada yang lainnya. Nah, peristiwa ini sebagaimana disebutkan, mereka jadikan sebagai umdah, dasar utama untuk membenarkan perbuatan syirik mereka dan istighatsah mereka kepada al-amwat. Fal jawab, kata Syekh rahimahullah, maka jawabannya adalah an-naqul subhanallah man taba'a ala qulubi a'da'ihi. Maha suci Allah yang telah menutup mata hati musuh-musuhnya, yang telah menyegel, mengecap sehingga tidak bisa berubah, tidak bisa memahami al-adillah, tidak bisa meletakkan setiap dalil pada tempatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka seperti itu. Nah, terbukti sampai dalil seperti ini, peristiwa di yaumil qiyamah yang seperti itu kejadiannya mau mereka jadikan sebagai dasar. Nah, qala فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Sesungguhnya beristighatsah, memohon pertolongan dengan yang sifatnya sangat segera,
Nah, barakallahu fikum. Beristighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan oleh makhluk tersebut, dalam perkara-perkara yang mungkin makhluk tersebut untuk merealisasikan permintaan sang al-mustaghits, orang yang melakukan istighatsah, memohon pertolongan, maka perkara ini kami tidak mengingkarinya. Ini pertama yang harus diketahui, bahwa harus diletakkan permasalahannya dan didudukkan dengan tepat, bahwa beristighatsah, beristi'anah, beristi'azah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mungkin untuk dipenuhi oleh makhluk, yang mungkin bila untuk direalisasikan oleh makhluk tersebut yang dimintai tolong, maka hal ini bukan jenis perkara yang dilarang dan bukan jenis perkara istighatsah yang kami mengingkarinya, bukan. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa, pada kaum Nabi Allah Musa, ketika dua orang di kalangan mereka berselisih, bertengkar, kemudian salah satu di antara mereka dari kalangan pengikut Nabi Allah Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi, kemudian orang tersebut yang bagian daripada pengikut Nabi Allah Musa meminta tolong, beristighatsah kepada Nabi Allah Musa, menjerit dan menyatakan, wahai Musa, ini orang akan membunuh saya, ini orang akan mencelakakan saya. Nah, ini istighatsah. Mendengar peristiwa ini, mendengar jeritan orang tersebut yang dari Syiah atau pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Allah Musa memenuhi permohonan tolong orang tersebut, dan akhirnya tawakazahu Musa faqada alaih. Kemudian Musa memukul orang tersebut yang dari Qibti, dari kalangan orang kafir dari suku Qibti, dipukul oleh Nabi Allah Musa hingga dia roboh dan mati. Nah, peristiwa ini mengandung makna istighatsah. Bagaimana hal itu terjadi? Ketika orang tersebut terdesak menghadapi lawannya dari suku Qibti dan menjerit memanggil Nabi Allah Musa. Musa pun memenuhi permintaan orang tersebut dengan segera merealisasikan istighatsahnya tersebut. Nah, peristiwa ini sebagai dalil tentang bolehnya beristighatsah kepada makhluk yang mampu atau mati dalam ruang lingkup kemampuan makhluk tersebut. Kita telah pelajari dalam Salasatul Usul. Kita telah pelajari dalam kitab Al-Usul As-Salasah bahwasanya al-istighatsah dan al-isti'anah yang dilarang adalah al-istighatsah yang di luar kemampuan makhluk untuk merealisasikannya. Dan di sana ada beberapa syarat yang lainnya yang harus dipenuhi. Kapan sebuah istighatsah itu boleh dan kapan dinyatakan tidak boleh. Di samping dalam ruang lingkup kemampuan makhluk untuk mewujudkan permintaan tersebut, mewujudkan sesuatu yang diminta dan yang diistighatsahi, juga syarat yang kedua, harus makhluk tersebut yang dimintai tolong ada di hadapannya, mendengar ucapannya, bukan sesuatu yang gaib, bukan sesuatu yang tidak ada di hadapannya dan tidak mendengar ucapannya. Ini sudah pernah kita bahas dalam al-istighatsah. Misalkan meminta sesuatu yang mampu untuk direalisasikan oleh seorang makhluk, oleh manusia, namun manusia tersebut tidak ada di hadapannya. Misalkan dia meminta roti, untuk diberi sepotong roti kepada manusia yang kebetulan manusia itu penjual roti. Nah, tetapi dia berada di Jakarta sana, sementara tidak ada telepon dan tidak ada alat penghubung yang lainnya. Dia hanya duduk di rumahnya dan dipanggil si penjual roti tersebut, wahai penjual roti, berilah aku rotimu. Nah, padahal perkaranya sangat mudah, cuma mendatangkan sepotong roti. Hal ini tentu dalam kemampuan, ruang lingkup kemampuan seorang makhluk untuk mewujudkannya. Tetapi karena makhluk tersebut gaib, tidak ada di hadapan dia dan tidak mendengar ucapan permintaan dia yang berada di rumahnya, ya. Dia duduk di kursi di rumahnya atau di atas tempat tidurnya,
kemudian menyatakan, wahai penjual roti yang ada di Jalan Panjaitan, Jakarta Utara, tolong berikan kepadaku sepotong roti. Tidaklah dia mengucapkan ucapan tersebut karena ada suatu keyakinan di balik itu. Ada suatu ta'zim, ada suatu bentuk pengagungan terhadap penjual roti tersebut, dengan keyakinan mungkin orang tersebut mendengar ucapannya. Luar biasa. Ini suatu ta'zim yang tidak mungkin diberikan dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Rabbul Alamin. As-Sami' Al-Mujib. Nah, yasma'u as-sirra wa akhfa. Dialah Allah yang maha mendengar segala sesuatu, suara yang tersembunyi sekalipun. Ketika dia memanggil seorang manusia di kejauhan sana beristighatsah ataupun beristi'anah dalam perkara yang mampu sekalipun untuk diwujudkan yang ringan dalam hitungan kemampuan manusia, tetapi dalam bentuk yang seperti tadi, maka itu tergolong al-istighatsah as-syirkiyah, yang syirik. Fahimtum ya ikhwan? Ini diantara beberapa syarat al-istighatsah yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka istighatsah tersebut tergolong al-istighatsah yang dilarang. Maka Syekh menegaskan sekali lagi, pertama kata Syekh, bahwa al-istighatsah dalam perkara yang mampu untuk dilakukan oleh seorang makhluk, mampu dalam pengertian bukan hanya dia mampu untuk mengangkatnya atau menyediakannya, tetapi mampu dalam pengertiannya secara lengkap, seperti yang tadi kita gambarkan. Nah, berada di tempat jauh sementara dia tidak mendengar ucapannya, maka hal ini tergolong dia tidak mampu. Apalagi yang dimintai adalah seorang yang telah meninggal dunia, tentunya ini lebih-lebih tergolong al-istighatsah ataupun al-isti'anah dan al-isti'adzah asy-syirkiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa kama yastaghithu al-insanu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha min al-asya'i allati yaqdiru 'alayha al-makhluq wa nahnu ankarna istighatsat al-ibadati allati yaf'alunaha 'inda qubur al-awliya aw fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alayha illa Allah. Begitu pula istighatsah yang dilakukan oleh seorang manusia kepada kawan-kawannya di dalam sebuah pertempuran. Ketika dia terdesak menghadapi lawannya yang di luar kemampuan dia memanggil kawan-kawannya, cepat datangkan bantuan, cepat datangkan senjata lagi, cepat datangkan pasukan yang baru. Ini istighatsah, memohon pertolongan dengan cepat untuk segera direalisasikan. Ini semua tidak tergolong kepada al-istighatsah yang kita mengingkarinya, yang kemudian kita nyatakan sebagai sesuatu amalan yang syirik. Nah, kemudian wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah. Perhatikan kalimat ini. Wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah. Sementara kami mengingkari al-istighatsah yang bentuknya itu adalah istighatsah al-ibadah, bukan istighatsah adiyah. Pernah kita pelajari bahwa al-istighatsah, al-isti'anah, at-tawakkul, al-isti'adzah terbagi menjadi dua. Sudah saya sebutkan baru sabqul lisan. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Nah, padahal sudah sabqul lisan baru. Sudah keperucut katanya orang sini. Harus belajar usul salasa yang belum belajar, dan yang sudah belajar ngulangin. Nah, mat. Istighatsah kauniyah dan istighatsah ibadah. Allah barik fik. Nah. La. Bukan itu. Man? La ahad. Allah musta'an. Irfa sautak. Ila utik mikrofon, tak kasih mikrofon ini. Ahsan, barakallahu fiik. Istighatsah ibadah yang pertama, yang kedua istighatsah adiyah. Ada pensil? Ada yang punya pensil? Nah,
ladas. Yang pertama dinamakan istighatsah ibadah. Yang kedua dinamakan istighatsah adiyah, atau ada yang mengistilahkan istighatsah tabi'iyah. Nah, apa maknanya dua pembagian ini? Ini penting sekali untuk dikuasai dan diketahui oleh ikhwan. Nah, istighatsah ibadah adalah kullu istighatsatin maqrunatin bi kamal at-tadallul wa at-ta'zim. Nah, segala bentuk istighatsah yang disertai dengan adanya kesempurnaan pengerendahan diri dan pengagungan, ini dinamakan istighatsah ibadah. Begitu juga isti'anah ibadah, begitu pula al-isti'adzah ibadah, sama definisinya. Tawakkul ibadah, nah, doa ibadah, khauf ibadah, nah, dan seterusnya. Kullu istighatsatin maqrunatin bikamali at-tazalluli wa at-ta'zim. Segala bentuk istighatsah yang disertai dengan adanya kesempurnaan pengerendahan diri, sikap pengerendahan diri dan sikap pengagungan. Ini istighatsah ibadah. Kalau istighatsah adiyah ada sebaliknya. Kullu istighatsatin laysat maqrunatan bi kamali at-tadallul wa at-ta'zim. Segala bentuk istighatsah yang tidak disertai dengan adanya kesempurnaan sikap pengerendahan diri ataupun sikap pengagungan. Nah, yang diingkari oleh ahli sunnah dan salaful ummah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, adalah jenis yang pertama jika diberikan kepada selain Allah. Istighatsah ibadah ketika diberikan kepada Allah menjadi tauhid, ketika diberikan kepada selain Allah menjadi syirik. Nah, kembali lagi belajar al-usul as-salasah. Nah, al-istighatsah begitu juga al-isti'anah, al-isti'adzah, at-tawakkul, ad-du'a dan yang lainnya. Terbagi menjadi dua. Apa tadi? Istighatsah ibadah. Yang kedua, istighatsah adiyah. Nah, jenis istighatsah ibadah ini tadi, jika diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah at-tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau diberikan kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia menjadi asyirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua jenis al-istighatsah. Apa itu istighatsah ibadah? Yang jika diberikan kepada Allah menjadi tauhid, dan jika diberikan kepada selain Allah menjadi syirik. Adalah setiap jenis istighatsah yang disertai, dibarengi oleh kesempurnaan sikap pengerendahan diri dan pengagungan terhadap al-mustaghath, terhadap yang dimintai istighatsah tersebut. Nah, jika zat yang diminta istighatsah penuh dengan pengerendahan diri dan sikap pengagungan tersebut adalah Allah, maka itu tauhid. Tetapi kalau itu makhluk, maka itu adalah syirik. Misalkan bagaimana bentuk pengagungannya. Nah, contoh yang tadi kita berikan. Dia beristighatsah ketika rumahnya terbakar, menjerit meminta tolong kepada seseorang yang berada di luar
tempat dia tinggal jauh, di sana tidak mendengar suara dan tidak mendengar suara orang tersebut dan tidak pula melihat kejadian tersebut. Nah, dia panggil, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, tolonglah saya, tolonglah saya. Nah, tidaklah dia mengucapkan ucapan tersebut kecuali ada suatu keyakinan bahwa orang tersebut mendengar panggilannya, mendengar apa yang dia serukan di tempat yang jauh. Keyakinan ini bagian daripada bentuk ta'zim yang mana tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang berada di tempat yang jauh akan mendengar panggilan dia? Tidaklah mungkin melakukan itu kecuali Rabbul Alamin As-Sami' Al-Alim. As-Sami' Al-Alim. Paham ya ikhwan? Ini sudah jenis istighatsah yang disertai dengan kamalut ta'zim, kesempurnaan bentuk pengagungan terhadap al-mustaghath, terhadap zat yang dimintai tolong. Nah, maka di saat ini dia menjadi istighatsah ibadah yang telah diberikan kepada selain Allah, maka nilainya, hukumnya adalah syirik yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya ikhwan? Ini bentuk atau jenis al-istighatsah yang sebenarnya diingkari oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, sementara mereka mau mencampur adukkan antara istighatsah yang boleh dilakukan dan istighatsah yang tidak boleh dilakukan. Istighatsah yang itu adalah bagian daripada sesuatu yang lumrah, urusan kemanusiaan, seperti ketika rumah kita kebakaran, kita menjerit kepada orang yang ada di sekitar kita, meminta tolong kepada mereka untuk menyegerakan api yang membakar rumahnya itu dipadamkan. Menjerit dia, telepon pemadam kebakaran, tolong cepat segera. Ini istighatsah namanya, bukan isti'anah. Yang seperti ini, yang mungkin dilakukan oleh manusia, direalisasikan, bisa didengar panggilan dia kepada sesuatu yang ada di hadapan dia, mendengar permintaannya, maka ini jenis istighatsah yang boleh dilakukan. Dalilnya dari Al-Quran adalah kejadian Nabi Allah Musa alaihi salam. Fahimtum ya ikhwan? Qala wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah, sementara kami mengingkari istighatsah yang bentuknya adalah ibadah, allati yaf'alunaha 'inda kuburil awliya, yang telah dilakukan oleh mereka as-sufiyah dan yang lainnya itu di kubur-kubur para wali-wali yang mereka anggap sebagai wali. Nah, ini istighatsah yang kita ingkari. Datang ke kuburan Rasul, menyatakan, ya Rasulullah, al-madad al-madad. Wahai Rasulullah, pertolongan segera ya Rasulullah. Sudah penuh dengan kesulitan dan kesempitan dalam keluarga kami ya Allah, ya Rasulullah. Menangis, meminta kepada Rasul, beristighatsah untuk disegerakan pertolongannya. Ini termasuk jenis al-istighatsah syirkiyah yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tidak mendengar dan Rasulullah telah meninggal dunia, tidak mampu untuk mewujudkan apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, au fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illallah, atau dalam perkara kepada pihak-pihak yang tidak ada di hadapan dia, ghaib. Ini juga termasuk istighatsah syirkiyah. Idza sabata dzalik fal istighatsatu bil anbiya'i yaumal qiyamah yuradu minha an yad'u Allah an yuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Kalau sudah kita ketahui hal itu, maka kata Syekh, al-istighatsah yang dilakukan oleh umat manusia kepada para nabi di yaumil qiyamah itu sebenarnya sebatas permohonan mereka, umat manusia itu, kepada para nabi untuk mendoakan kepada Allah, untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyegerakan al-hisab. Nah, pada saat itu para anbiya hidup ataukah mati pada yaumul qiyamah? Hidup, karena semua manusia pada waktu itu dibangkitkan oleh Allah, hidup.
mendengar dan bisa menjawab pernyataan atau pertanyaan mereka. Ini yang pertama. Ketahui bahwa para anbiya pada waktu itu hidup. Ini al-farqul awal, beda yang pertama. Kalau yang dilakukan oleh kalian kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau dalil yang kalian sebutkan tentang peristiwa di yaumil mahsyar itu, mereka meminta kepada sesuatu yang hidup, mendengar, ada di hadapan mereka. Bisa dibedakan ini sekarang. Nah, beda yang kedua, kalau kalian meminta kepada makhluk, meminta kepada amwat, kepada orang-orang yang sudah mati, untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Misalkan, meminta untuk dihilangkan musibah yang melanda negerinya. Atau meminta kepada para wali yang sudah dikubur tersebut untuk dilapangkan rezekinya. Apakah perkara-perkara yang seperti ini dalam kemampuan makhluk tersebut, apalagi yang sudah mati? Jawabannya tidak. Sementara yang dilakukan oleh umat manusia di yaumul mahsyar nanti adalah sebatas memohon kepada para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, segerakanlah al-hisab, segerakanlah perhitungan kami ini. Ini yang mereka minta. Sehingga bisa dibedakan antara apa yang terjadi di yaumul qiyamah dan apa yang terjadi pada realita umat di zaman ini. Nah, tentunya sangat berbeda dua kejadian tersebut sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Qala wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah an ta'tiya 'inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka wa taqulu lahu ud'u Allah li kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi. Kalau yang seperti ini, seperti yang dilakukan oleh umat manusia, mendatangi para nabi di yaumul qiyamah, meminta kepada mereka para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bukan para nabi itu sendiri yang menyegerakan hisab. Hati-hati, umat manusia pada waktu itu tidak meminta kepada Nabi Adam atau kepada Nabi Allah Nuh atau kepada Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan hisab, tetapi mereka meminta untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menyegerakannya. Bisa dibedakan ya kawan? Nah, tidak kemudian Rasulullah menyatakan ya sekarang hisab akan dimulai. Apa seperti itu Rasulullah? Mentang-mentang mungkin beliau sebagai pimpinan para nabi. Enggak. Rasulullah masih sujud kepada Allah dengan memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Dan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dari sujud beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali sampai Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'fa isra' tujafa, minta apa yang kau minta, silakan beri syafaat. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Nah, bukan kemudian mentang-mentang Rasulullah, oh ya, tenang, insyaallah saya majukan hisab, saya percepat. Nah, tidak seperti ini Rasulullah SAW. Tetapi memohon kepada Rabbul Alamin, alladzi yamliku syafa'ah, yang memiliki syafa'ah, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwasanya syafaat itu secara mutlak, secara menyeluruh hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, di antara pembeda juga antara kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah dengan realita yang ada di zaman kita yang dilakukan oleh ahlul bid'ah al-mutasawwifah adalah bahwasanya mereka barakallahu fikum meminta para nabi itu tidak kemudian mereka berusaha memenuhi permintaan mereka menyegerakan al-hisab dengan sendirinya, tetapi mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Syekh di sini,
hal ini boleh untuk dilakukan. Yang dilakukan oleh umat manusia di yaumul qiyamah yang seperti itu boleh untuk dilakukan di dunia ataupun di akhirat. Apa yang mereka lakukan? Kata Syekh, yakni misalkan Anda datang kepada seorang yang soleh dan dia dalam keadaan hidup, hati-hati, soleh dan dalam keadaan hidup, bukan soleh dalam keadaan mati, apalagi mati tidak soleh. Nah, ini kan muskilah. Ya, sudah mati, dulunya dukun lagi. Nah, muskilah. Barakallahu fikum, yujalisuka wa yasma'u kalamak. Di mana dia duduk di hadapan kamu, yakni maksudnya hadir di hadapan engkau dan mendengar ucapanmu, mendengar permohonanmu. Kemudian Anda menyatakan kepada orang yang soleh yang hidup tadi, ud'ullah li, doakanlah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah untukku agar misalkan penyakitku disembuhkan, agar misalkan rezekiku dilapangkan, atau misalkan aku diberi hidayah dan yang semisalnya. Kalau yang seperti ini boleh, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi. Sebagaimana pula sahabat Nabi dahulu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup. Selagi masih Rasulullah hidup, sekali lagi para sahabat meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'uli kada wa kada. Ketika Rasulullah berkhutbah Jumaah, tiba-tiba ada seorang datang, ya Rasulullah, nah, mengeluhkan apa yang menimpa kampungnya. Halakatul amwal. Nah, wa taqatta'atis subul. Nah, ya Rasulullah, telah hilang harta kami. yakni ternaknya, pertaniannya hancur gara-gara tidak ada hujan. Nah, ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi barakallahu fikum apa yang bisa menyambung hidup kami. Doakan kepada Allah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunlah hujan setelah itu. Barakallahu fikum. Ini kejadian ketika Rasulullah masih hidup. Tidak kemudian ini dilakukan, kata Syekh, wa amma ba'da mautihi fahaka wa kalla annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabrihi. Sementara setelah beliau meninggal dunia, mustahil dan sama sekali mereka tidak pernah melakukannya, meminta kepada Rasulullah di atas kuburan Nabi. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, istighatsah pun terjadi pada waktu itu, al-istisqa, memohon hujan terjadi pada waktu itu, ya, di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang berikutnya. Tetapi tidak pernah dinukilkan satupun dari kalangan sahabat datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hujan sudah lama tidak turun, pertanian kami dan perkebunan kami sudah kering, doakan ya Rasulullah. Tidak pernah seperti itu. Nah, mengucapkan kepada Nabi, doakan aja. Setelah Rasulullah meninggal tidak pernah apa lagi sampai minta, ya Rasulullah turunkan hujan. Nah, seperti yang dilakukan oleh as-Sufiyah di masa ini. Nah, coba antum bedakan sekarang sekian sisi pembeda apa yang dilakukan oleh mereka di masa kita ini dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bal ankara as-salafu ala man qasada du'a Allah 'inda qabrihi fa kaifa bi du'a'i nafsihi. Bahkan kata Syekh, salafus saleh dahulu mengingkari barang siapa yang memohon kepada Allah, coba berdoa kepada Allah di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ini. Ini suatu perkara yang penting. Salafus saleh dahulu mengingkari pihak-pihak yang berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah, minta rezekinya kepada Allah, minta hujannya kepada Allah, minta dihilangkannya musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilakukan di atas kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa bidu'ai nafsih. Lalu bagaimana sikap salaf terhadap yang berdoa kepada Rasul? Enggak berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasulullah. Berdoa kepada Allah saja yang dilakukan doa tersebut di atas kuburan Rasul dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan lebih dikabulkan oleh Allah. As-salaf dahulu mengingkari dengan asyaddul inkar, dengan inkar yang sangat keras kepada pihak-pihak yang seperti ini. Apalagi sampai berdoa memohon kepada Rasul seperti yang dilakukan oleh pimpinan Ikhwanul Muslimin di Syria yang pernah saya sebutkan, memohon doa kepada siapa? Kepada Rasul di kuburannya.
minta untuk penyakitnya dihilangkan. Nah, datang jauh-jauh ke kuburan Nabi. Nah, kira-kira bagaimana kalau salafus saleh tahu yang seperti ini? Disembelih oleh mereka. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, fa farqun baina hadza wa dzak wa syattani bainahuma. Nah, qala. Sampai di sini bisa difahami. Sebelum pindah kepada syubhat yang berikutnya, atau ada yang mau disampaikan, tafadhol. Nah, misalnya ada istighosah hadiah diberikan kepada Allah, coba. Misalnya, coba. Istighosah hadiah misalkan ya, atau isti'anah hadiah ya. Afwan ya akhi, ambilkan air di situ. Apa bisa kita kepada Allah gitu? Ya Allah, afwan, minta ambilkan air. Kan tidak mungkin. Nah, barakallahu fiik. Nah, ada. Masing-masing pada tempatnya. Istighosah ibadah lillah wal adiyah li ghairillah, li makhluk. Nah, barakallahu fiik. Nah, dikhawatirkan juga istighosah minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tidak dibenarkan. Nah, bisa-bisa itu istighosah atau isti'anah. Ya. Barakallahu fiik, enggak boleh, enggak dibenarkan. Juga syirik. Nah. Ya sudah, minta tolong, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah ya Allah, pernah aku berbuat salah kepada ibuku. Astaghfirullah, ampuni dosa berikan kepadaku maghfirah ya Allah. Banyak berbuat baik, doakan orang tuanya. Doakan orang tuanya. Barakallahu fiik. Bersedekah misalkan untuk orang tuanya dan yang semisalnya. Barakallahu fiik. Nah, kalau minta maaf ya syirik. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin bahwa orang tuanya bisa memberi maaf di kuburnya. Nah, boleh ya billah kalau sampai orang tuanya menjulurkan tangannya, ya, anak kasih maaf. Barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Alat apa itu ya? Alat rekam, alat apa mereknya tipnya? Itu nggak sembarang tip itu. Nah. Subhanallah, sekarang ini macam-macam ya kawan. Anda dapat berita dari orang macam-macam di televisi, katanya ada siaran setiap hari apa ya? Apa suara Anda ya? Katanya sih, beliau kemarin hari Jumat diberitahu. Jadi ada acara suara Anda yang di sana itu ditampilkan berbagai macam kejadian di masyarakat yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini juga. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Allah musta'an, Allah yahdihim. Nah, Allah yahdihim. Itu batil. Nah, batil. Jangan pakai tip, hatta pakai salonnya yang besarnya sak tembok ini, masukkan ke kuburnya. Ya enggak dengar barakallahu fikum. Nah, saya full. Kenapa? Misalnya
Iya, bentuk pengerendahannya gimana? Bentuk pengagungannya gimana? Iya, itu bukan pengagungan, rayuan namanya. Barakallahu fiik. Jadi makanya anak tadi bilang dalam pengertiannya intabe. Dalam definisi yang anak sebutkan, apa itu? Kullu istighatha au isti'ana maqruna bi kamali at-tazallul wa ta'zim. Ada kalimat kamal. Ini semua sudah kita syarah di dalam usul salasa. Apa maksud kalimat kamal? Nah, kalau masalah tazallul dan ta'zim, itu bisa suatu ta'zim itu juga bisa menjadi suatu ta'zim yang lumrah, ada ta'zim yang tidak lumrah, yang hanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim yang lumrah misalkan ta'zim kepada walidain, ta'zim kepada ulama. Ini ta'zim yang memang diperintahkan kita, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kamalut ta'zim dan kamalut tazallul. Misalnya kamalut tazallul. Kita kasih contoh. Seperti tadi sudah, mau pinjam uang, ya, karena kita sedang butuh kepada orang yang kaya. Agar kita ini diberi pinjaman uang, sampai-sampai kita ini sujud di hadapan dia. Ini kamal tazallul. Ya. Atau kita menyembah-nyembah dia sampai begini-begini. Nah, melakukan semacam gerakan atau hay'ah, harakah ubudiyah. Nah, kepada dia. Ini termasuk kamal barakallahu fikum at-tazallul. Nah, misalkan juga dalam rangka untuk kita mendapatkan keinginan kita dari seorang makhluk, kita akhirnya mengikuti apa yang dia minta. Oh, boleh saya kasih uang, tapi tolong nanti kalau malam Jumat Manis kamu nyembelih ayam putih di bawah pohon mangga itu. Nah, menyembelih ayam putih di bawah pohon mangga malam Jumat Manis. Ya. Ini termasuk kamal apa? Kamal tazallul. Maka di saat ini, walaupun perkara yang dia minta sebatas meminjamkan uang, itu dalam ruang lingkup kemampuan orang kaya itu tadi. Tetapi cara yang dia lakukan disertai dengan adanya kamal tazallul. Maka yang seperti ini jatuh dia kepada asyirik. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia lakukan hal tersebut, meminta tolong, meminjam sesuatu dari manusia, mengharuskan dia melakukan kemaksiatan, maka isti'anah itu menjadi isti'anah maksiat. Misalkan, barakallahu fiik, boleh anda saya kasih uang kamu 500.000 pinjaman lunak, tapi tolong, saya minta tolong sekarang kepada kamu belikan khamr di toko sana. Nah, antum ya kawan, ini apa? Isti'anah maksiat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan pembagian ini semuanya sudah kita bahas dalam Salasat al-Usul. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, wa lahum syubhatun ukhra, wa hiya qissatu Ibrahim alaihi salam lamma ulqiya fin nari tarada lahu Jibril fil hawa faqala lahu alaka hajatun فقال إبراهيم أما إليك فلا أو أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. Syubhat yang lainnya, cuma ini lebih bodoh lagi, ya, lebih bodoh. Apa itu? Yaitu ketika peristiwa Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke api oleh kaumnya, di mana di saat genting seperti itu, tiba-tiba Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim sebuah tawaran. Jibril menyatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh sesuatu? Nah, hati-hati, ini tawaran dari Jibril, bukan dari Syekh Siti Jenar. Nah, dari Jibril yang Allah sifatin di Al-Quran syadidul quwa, Zumirrah. Nah, barakallahu fikum, ini sifat-sifat Jibril alaihissalam. Kemudian Ibrahim menjawab,
Kalau kepadamu, saya enggak butuh apa-apa. Kalau kepadamu Jibril, kamu makhluk, ya saya enggak butuh apa-apa. Nah, kira-kira sekarang ya apa kalau seandainya kita disakitin oleh orang kampung, disakitin oleh sekelompok manusia, terus Jibril datang nawarin kita, ya apa kira-kira? Mau diapakan itu mereka? Mau ditekuk-tekuk? Wah, langsung iya cepat. Dago aja bikin habis gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini Ibrahim di saat genting ini. Ya, kalau tadi kita kan enak di rumah kita ditawari. Ini di saat genting mau dilempar ke api. Jibril yang nawarin. Mau apa Ibrahim? Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, Ibrahim dengan tegas menyatakan amma ilaika fala. Kalau mohon pertolongan darimu wahai Jibril, tidak. Nah, di saat butuh. Nah, faqalu. Kemudian mereka ahli subhat, ahli batil menyatakan kalau seandainya istighatsah kepada Jibril, yaitu dia sebagai makhluk, itu adalah syirik. Niscaya Jibril lebih tahu dari kita. Jibril nggak perlu belajar Fathul Majid. Nah, Jibril tahu mana syirik, mana tauhid, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, yang itu utusan Allah Subhanahu wa taala, mengirim wahyu kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu syirik, niscaya Jibril tidak akan menawarkan tawaran tersebut kepada Ibrahim. Nah, ini maunya mereka. Bisa difahami bagaimana bentuk pendalilannya. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh, anna hadha min jinsil hay'atil ula, fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi, fa innahu kama qala Allah Ta'ala fihi syadidul quwa. Sesungguhnya jenis syubhat ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, kata Syekh. Istighatsah yang seperti ini atau isti'anah yang seperti ini sama dengan yang sebelumnya jawabannya. Di mana Jibril menawarkan kepada Ibrahim suatu perkara atau bantuan yang dalam ruang lingkup kemampuan Jibril alaihissalam. Kalau cuma sekedar mau nekuk-nekuk orang-orang itu gampang bagi Jibril. Nah, jangankan orang-orangnya, tanahnya itu diangkat sama Jibril alaihissalam, ya selesai urusannya. Nah, la Jibril alaihissalam disebutkan dalam hadits Aisyah, lahu 600 jinah. Dia memiliki 600 sayap, wa kullu janahin qad saddal ufuq, di mana setiap sayapnya Jibril telah menutupi ufuk. Tahu ufuk dari ujungnya satu sayap. Nah, lagi-lagi kalau cuma Pulau Jawa ya, akhi. Nah, cepat sama sayapnya sekali manting gini lebih dari tsunami sama gempa sekarang 20 Richter. Barakallahu fikum. Nah, ini Jibril yang nawarin Ibrahim alaihissalam, bukan sembarang makhluk. Nah, syadidul quwa kata Allah, dumirratin, ini Jibril. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dzul quwwatil matin. Barakallahu fikum, di surat Al-Infitar atau di surat apa itu juga Allah sebutkan tentang Jibril alaihissalam. Naam, inda dzil arsy makin. Muta'in sama amin. Tidak, sebelumnya yang di surat itu, inda dzil arsy makin. Sebelum ayat itu apa? Naam, Arif, apa sebelumnya? Rahman. Ammar. Apa ayat sebelumnya? Sebelum inda dzil arsy makin. Abdullah. Nah, di quwwatin inda dzil arsy makin. Itu Jibril alaihissalam. Sifat ini adalah tentang Jibril alaihissalam. Di quwwatin inda dzil arsy makin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, "Falau adzinallahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha min al-ard wal jibala wa yulqiha fil masyriqi aw al-maghrib la fa'al." Kalau seandainya Allah telah mengizinkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil api yang akan dibakar Ibrahim dengannya, dan siapa saja yang ada di sekitarnya, bumi dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya, untuk kemudian dilemparkan oleh Ibrahim alaihissalam, oleh Jibril alaihissalam ke arah barat ataupun ke arah timur, maka Jibril akan melakukannya.
Hati-hati, ini bukan Syekh Siti Jenar wala barakallahu fikum siapa lagi ya ikhwan? Nah, wala Brahma Kumbara. Nah, bukan cerita fiktif ini. Jibril menawarkan ala tahajja kata Jibril. Punya sesuatu kok bisa yang bisa ana bantu ya akhi. Nah, barakallahu fikum. Qala. Kemudian, walau amarahu an yad'a Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Kalau seandainya barakallahu fikum Jibril diperintahkan untuk meletakkan Ibrahim di suatu tempat yang jauh dari mereka, dari musyrikin tersebut, maka niscaya Jibril akan melakukannya. Walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama'i la fa'al. Kalau seandainya Jibril diperintah oleh Allah untuk mengangkat Ibrahim ke langit, maka akan dilakukannya. Barakallahu fikum. Nah, qala wa hadha karajulin ghaniyyin lahu malun katsirun yara rajulan muhtajan faya'ridu alayhi an yaqridahu. Naam, aw an yuqridahu aw an yahibahu shay'an yaqdi bihi hajatahu faya'ba dhalika ar-rajulul muhtaj an ya'khudha wa yasbir hatta ya'tiyahu Allah birizqin la minnata fihi li ahad fa ayna hadha min istighathati al-ibadah wasyirk law kanu yafqahun. Dan ini juga sama permisalannya. Syekh sekarang menyebutkan permisalan. Sebenarnya jawaban yang tadi sudah sangat cukup. Beliau sekarang mendatangkan dengan sebuah permisalan seperti seorang yang seorang kaya yang memiliki harta yang sangat banyak melihat seorang dalam keadaan butuh, orang fakir yang sangat butuh. Kemudian orang kaya tadi menyatakan, ya akhi, mau saya pinjemin fulus atau saya beri sesuatu. Nah, untuk dengan sesuatu itu, dengan harta tersebut kamu bisa melangsungkan hidupmu atau menyelesaikan kebutuhanmu. Maka orang tersebut si fakir menyatakan, "La, saya nggak butuh. Saya mau sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki nanti." Sebuah rezeki yang sama sekali tidak ada andil bagi seorang makhluk pun dalamnya. Rezeki yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan semisal ini, maka tidak ada bentuk dalil bagi mereka dalam peristiwa Ibrahim dengan Jibril ini tadi untuk membenarkan istighatsah syirkiyah yang mereka lakukan kepada al-amwat, kepada al-makhluk, yang terang-terang bahwa itu adalah istighatsah syirkiyah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka orang-orang ahli bid'ah itu mau memahami permasalahan niscaya tidak seperti ini kondisi mereka. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang ada yang perlu disampaikan, tafadhal sebelum kita akhiri majlis ini. Nah, paham semua? Insyaallah mungkin tinggal satu atau maksimal 2 pertemuan lagi kita mengakhiri kitab Kashfus Syubhat. Nah, barakallahu fikum. Dan 2 syubhat itu adalah bagaimana saya katakan sebagai 2 syubhat terakhir. 2 syubhat terakhir yang disajikan oleh Al-Syekh rahimahullah ta'ala. InsyaAllah setelah itu kita akan membaca kitab akidah yang berikutnya. Namun nasihat saya jangan sampai apa yang sudah kita selesaikan dari beberapa kitab dalam akidah ataupun yang lainnya hanya sebatas kemudian kita taruh ini di rak buku, alhamdulillah selesai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak dimurajaah. Contoh bentuk tidak dimurajaah, ya, seperti tadi, istighatsah terbagi menjadi berapa? Mayoritas tidak bisa menjawab. Mayoritas tidak bisa menjawab. Padahal masalah ini dibahas dalam usul salasa lebih dari 1 pertemuan. Kalimat ini pun diulang-ulang dalam sekian majelis. Nah, tabarakallahu fikum, dimurajaah. Dimurajaah jangan seperti orang-orang di sekolah-sekolah, ya, di universitas-universitas. Selesai dari semester 1, waduh lupa sudah, terserah, yang penting yang berikutnya. Yang penting yang berikutnya lulus dapat ijazah, bagaimana bisa syukur. Nah, jangan. Nah, ini ilmu, dijaga bukunya baik-baik, kemudian dimurajaah. Ada beberapa kawan 3, 4, 2 saling duduk, kemudian tanya jawab. Ada mestinya. Ada ilmu, barakallahu fikum.
Dan syubhat tentang syubhat dari mereka ahlul batil masih banyak sekali yang harus kita bahas. Ini hanya sebagian. Sebagaimana dinyatakan, hadza qatratun min matrah. Qatrah min matrah. Setetes dari sekian tetesan air hujan yang banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Masih banyak yang harus kita pelajari. Kalau yang seperti ini yang mendasar saja kita kuasai, bagaimana cara membantah, bagaimana cara merinci syubhat mereka, tidak kita kuasai, maka untuk yang berikutnya pun akan sulit kepada kita. Nah, oleh karena itu, dimurajaah dengan benar, barakallahu fikum, dan diikhlaskan niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.